Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nawar Al-Faruqi. Saya kuliah di Universitas Islam Negeri Araneri, Fakultas FEBI, jurusan Ekonomi Syariah. Di video ini saya ingin menyelesaikan tugas final mata kuliah Asuransi Syariah yang membahas tentang tujuan asuransi polis dan asuransi mengikuti kepentingan. Ada 3 hal yang dibahas. Yang pertama, apa saja tujuan dari asuransi. Yang kedua, apa definisi polis. Yang ketiga, apa yang maksud dengan asuransi kepentingan. Tujuan asuransi. Yang pertama, tujuan asuransi untuk pengalihan resiko. Di dalam teori pengalihan risiko, tertanggung ini dia menyadari adanya ancaman bahaya terhadap harta dia dan juga terhadap jiwa dia. Mungkin nanti suatu hari nanti akan menimpa harta dia. Jika itu benar akan terjadi bencana tersebut menimpa harta dia dan juga jiwa dia, maka dia akan mendapatkan kerugian di harta dia. Misalnya nanti kebakaran rumah dia atau barang-barang harga dia yang rusak karena bencana alam dan sebagainya, maka dia mendapatkan ganti rugi nanti. Dan juga terhadap jiwa dia, mungkin dia jadi kecelakaan sehingga cacat pada tubuh dia dan lain sebagainya. Maka jika hal itu terjadi, dia akan merasa menerima beban risiko yang berat. Misalnya kayak rumah, dia pasti akan banyak menghabiskan uang untuk membangun lagi rumah dia, atau enggak membayar rumah sakit karena dia mengalami kesakitan dan sebagainya. Maka dari itu pihak asuransi dapat menghilangkan risiko beban yang dia alami dengan si tertanggung ini mengikuti atau bergabung pada perusahaan asuransi atau penanggung, sehingga risikonya itu beralih kepada si penanggung. Jadi dia bisa dibayar oleh pihak asuransi tersebut. Yang kedua, tujuan asuransi untuk pembayaran ganti rugi. Bahaya yang mengancam itu belum benar-benar akan terjadi. Tapi kita ikuti asuransi ini untuk berjaga-jaga. Mungkin suatu hari nanti akan terjadi bencana yang menimpa kita atau orang lain yang bergabung pada asuransi tersebut. Jika belum tertimpa musibah atau bencana, maka ini menjadi suatu hal yang baik kepada penanggung untuk mengumpulkan premi atau iuran daripada tertanggung yang mereka sudah bergabung kepada perusahaan asuransi. Jadi mengumpulkan premi dulu, karena nanti mungkin akan terjadi suatu bencana yang menimpa si tertanggung yang harus mengganti rugi tertanggung tersebut, maka uang premi itu yang akan dipakai untuk membayar si tanggung tersebut yang tertimpa kerugian. Itu ada pembayaran ganti rugi. Misalnya kayak rumah tadi, ketika rumahnya terbakar, maka jumlah asuransi itu yang ada di perusahaannya itu maka dibayarkan kepada si tertanggung dengan gotong royong, karena itu bersama-sama membantu anggotanya yang kena musibah. Yang ketiga, tujuan asuransi untuk pembayaran santunan. Jadi asuransi ini sering disebut dengan asuransi sosial, di mana melindungi masyarakat dari bahaya kecelakaan yang menimpa diri dia sehingga dia itu meninggal atau enggak cacat semua itu. Jadi kalau dia mengikuti asuransi ini, maka dia mendapatkan uang, dibayarkan mungkin rumah sakit dia, memberikan segala macam keperluan dia karena dia sudah mengikuti perusahaan asuransi tersebut.
Uang itu bukan uang dia aja, uang dari perkumpulan orang-orang yang bergabung dalam perusahaan asuransi tersebut. Contohnya ada tujuan asuransi untuk penolongan keluarga. Jadi juga ini penolongan keluarga itu kayak dalam perusahaan asuransi itu kan ada anggota-anggotanya, itu disebut dengan keluarga atau enggak orang lain. Maka ketika anggotanya itu mengalami kecelakaan kayak tadi, musibah, maka penanggung yang lainnya itu pun ikut membantu si tanggung yang kena musibah tersebut. Jadi bukan tanggung itu sendiri yang menanggung risiko, tapi orang lain juga yang ada di perusahaan tersebut membantu orang yang terkena musibah yang perlu biaya yang besar. Selanjutnya ada apa definisi polis. Polis asuransi merupakan surat atau bukti perjanjian tertulis yang dilakukan oleh pihak perusahaan asuransi atau penanggung dengan nasabah yang menjadi layanan asuransi tersebut atau tertanggung. Yang isinya itu merupakan suatu penjelasan segala suatu hak dan kewajiban daripada kedua belah pihak. Jadi apa saja haknya dan apa kewajibannya dari kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi ini sangat penting bagi layanan asuransi tersebut karena ini melindungi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Ada berbagai macam polis. Pertama ada polis kendaraan bermotor, kedua ada polis perjalanan, ada ketiga ada polis asuransi kesehatan, yang keempat ada polis asuransi jiwa, yang kelima ada polis asuransi rumah, yang keenam ada polis diktaksi, ada 7 ada polis non diktaksi, yang ke-8 ada polis resiko perang, yang ke-9 ada polis FIM. Itu macam-macam polis. Selanjutnya ada apa yang maksud dengan asuransi mengikuti kepentingan. Jadi misalkan ada benda asuransi itu dia mengikuti pihak lain. Jadi benda itu udah diasuransikan, tapi benda itu ketika berpindah pada orang lain, maka asuransinya pun ikut berpindah pada orang lain. Mengikuti kepentingan. Misalnya dijualkan bendanya itu, maka kepentingannya itu mengikuti benda asuransi tersebut. Contohnya, Pak Amin Pak Amin ini memiliki restoran yang mana perlengkapannya itu sudah diasuransikan dengan bencana kebakaran di perusahaan asuransi. Jadi kalau misalnya terjadi kebakaran pada perusahaan tersebut, perlengkapannya itu bisa dibeli dengan bantuan dari pihak asuransi tersebut. Tapi Pak Amin ini dia menjual barangnya itu atau perlengkapan barang asuransi itu kepada Pak Iman. Maka Pak Iman ini dia jadi hak milik daripada perlengkapan restoran tersebut. Jadi asuransi benda yang tadi dibuat oleh Pak Amin, maka asuransi tersebut berpindah kepada si Pak Iman karena asuransi tersebut mengikuti kepentingan daripada benda tersebut, bukan asuransi benda tersebut tetap pada Pak Amin, tapi perlengkapannya itu berpindah kepada Pak Iman, dan juga asuransi pada benda tersebut berpindah juga kepada Pak Iman. Jadi berpindah tempat asuransinya, bukan tetap kepada Pak Amin. Padahal Pak Amin sudah memberikan premi atau pembayaran terhadap perlengkapan benda tersebut kepada perusahaan asuransi. Itu sekian penjelasan daripada tujuan asuransi polis dan juga asuransi mengikuti kepentingan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan ini untuk menyelesaikan tugas final mata kuliah asuransi syariah.
semester 6. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.